Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Natarman dan Ainufus. Pemirsa, dari 60 korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading yang dirawat di 3 rumah sakit, sebanyak 14 korban masih menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beberapa korban luka berat pemirsa telah menjalani operasi dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. 14 korban hingga kini masih menjalani rawat inap dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Cempaka Putih menyebut 29 korban telah diperbolehkan pulang. Namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban ledakan sudah ada rekan Jen Cahyani di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta. Baik, selamat pagi Jen. Bagaimana kondisi korban ledakan yang dirawat di sana? Silakan. Selamat pagi Nata, Ayah dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami belum mendapatkan akses untuk masuk melihat seperti apa kondisi anak-anak atau korban yang menjadi korban ledakan yang menyebabkan puluhan siswa dan tenaga pendidik mengalami luka-luka di SMA Negeri 72 Jakarta. Namun kami sempat melihat di dalam untuk papan informasi terkininya memang masih sama seperti update terakhir pukul 10 malam tadi, di mana dari 43 orang yang dirawat atau yang dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, ini masih ada 14 korban yang dirawat inap, kemudian 29 korban yang sudah pulang ke rumah masing-masing karena tidak mengalami luka yang parah. Namun kemarin dari pihak rumah sakit update terakhir yang disampaikan yakni dari semua korban ledakan tersebut 2/3 diantaranya mengalami gangguan pendengaran. Dan untuk menangani hal tersebut tentu saja dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menangani para korban yang masih dirawat inap dengan perhatian khusus. Kemudian dari kepolisian Polda Metro Jaya juga membantu untuk mendirikan posko pelayanan trauma dan healing untuk memulihkan kondisi para korban terutama yang mengalami gangguan pendengaran. Dan ini juga dibantu oleh sejumlah pihak, salah satunya juga dari KPAI. Dan nanti kami akan update kembali seperti apa informasinya, karena sampai saat ini belum ada update terbaru berapa yang masih dirawat inap, apakah masih ada yang dirawat di IGD. Namun terakhir kami mendapatkan informasi memang sudah tidak ada yang dirawat di IGD dan masing-masing sudah dirawat di kamar inap dan 29 diantaranya sudah pulang. Dan sampai saat ini kami masih menunggu apakah hari ini akan ada kunjungan dari pihak tertentu seperti kemarin dari Kapolri Listio Sigit Prabowo yang juga mengunjungi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Nanti akan kami update informasinya kembali. Kembali ke Anda Nata dan Ayah. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani dan juga juru kamera Pandu Priyoaji atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, suasana duka seliputi prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga pecah saat pemulangan jenazah Reno Syaputra di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Suasana duka menyelimuti prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga Reno Syaputra pecah ketika peti jenazah dibawa menuju mobil jenazah. Peti jenazah Reno Syaputra Dewo dibawa dari Rumah Sakit Polri Jakarta menuju rumah duka Sabtu pagi. Reno Syaputra merupakan salah satu korban yang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Jejak Reno akhirnya terungkap pada Kamis 30 Oktober 2025 usai penemuan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar di reruntuhan gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Lalu polisi melakukan tes DNA dan hasilnya teridentifikasi 2 kerangka tersebut merupakan Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Hasil tes DNA memastikan identitas keduanya sekaligus menepis dugaan bahwa mereka menjadi korban kekerasan. Rencananya jenazah Reno akan dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur. Sementara jenazah Muhammad Farhan sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan akan dimakamkan di Tanjung Priok.
Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Jenazah Muhammad Farhan, korban kerusuhan Agustus 2025 dimakamkan di TPU Budi Dharma, Semper Timur, Jakarta Utara dan diwarnai isak tangis keluarga dan kerabatnya. Cuaca hujan mengiringi prosesi pemakaman serta diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat yang menghadiri pemakaman tersebut. Usai pemakaman, keluarga dan kerabat berdoa bagi almarhum yang sebelumnya dinyatakan hilang saat kerusuhan pada Agustus 2025 yang lalu. Bahkan satu persatu keluarga dan kerabat menaburkan bunga di atas makam Muhammad Farhan untuk terakhir kalinya. Allah. Pemirsa, RS Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Bahkan penyidik juga menyatakan tidak ditemukannya penyebab lain atau tanda kekerasan pada sisa tulang atau organ korban yang teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syaputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syaputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamid. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan scam online dengan modus mengaku sebagai polisi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 27 warga negara asing di wilayah Bandar Lampung. 6 diantaranya adalah wanita. Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 27 warga negara asal China yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online atau scamming. Modus operandi para pelaku itu berpura-pura menjadi anggota kepolisian China untuk melakukan penipuan terhadap warga negara China yang berada di Indonesia. Dari hasil investigasi, para pelaku diduga merupakan pekerja yang dikendalikan oleh seseorang berasal dari China Taipei atau Taiwan. Jadi memang modus operandinya mereka menyasar orang yang sudah lansia atau sudah tua supaya tidak bisa secara detail melihat chat-chat yang ada dikirimkan oleh mereka. Tapi ketika salah satu link phishing itu diklik, akhirnya dia bisa generate di handphone korban termasuk untuk memindahkan dana dari bank ke rekening penampung dan para pelaku ini. Untuk saat ini ke 27 warga negara Cina ini kami tempatkan pada ruang detensi imigrasi, kantor imigrasi Bekasi.
Selanjutnya, ke-27 warga negara China tersebut akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.